Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi Pak. Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak bapak semuanya, sebelum kita belajar, bapak mengabsenkan dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Terima semuanya Pak. Dinos, Aldian, Hamid. Ya Pak. Ada keterangan anak bapak dari yang tiga tadi yang hadir hari ini? Tidak Pak. Semoga yang ketiga ini nanti bapak temui orang tuanya apa alasannya nggak hadir, biar minggu depan nanti bisa mengikuti mata pelajaran dengan bapak. Sebelumnya gimana kabar anak-anak semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Tentang sholat berjamaah. Sebelum masuk kita kepada sholat berjamaah, apakah anak bapak di rumah sering mengerjakan sholat berjamaah? Tidak Pak. Tidak. Sekarang ini kita belajar tentang sholat berjamaah agar nanti di rumah kita bisa tahu sholat berjamaah itu faedahnya, utamaannya, dan dalilnya. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah menurut bahasa jamaah dalam bahasa Arab berarti kelompok atau perkumpulan. Nah, sedangkan menurut istilah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang. 1 orang jadi imam dan yang lainnya jadi makmum. Lanjut kita kepada gambar. Yang mana bapak memiliki gambar di sini karena laki-lakinya tidak semua datang. Lanjut. Baik, di sini bapak akan menampilkan sebuah gambar yang mana gambar tersebut sesuai dengan menurut istilah sholat berjamaah. Di sini ada imamnya yaitu bapak-bapak, yang kedua ada makmumnya laki-laki, yang ketiga ada makmumnya perempuan. Sampai di sini anak bapak paham? Lanjut kita kepada dalil tentang sholat berjamaah. Tentu dalam sholat berjamaah itu ada referensinya, ada undang-undangnya, baru kita sebagai orang Islam mengerjakan sholat berjamaah itu tentu ada referensinya. Referensinya terdapat dalam sebuah hadis yaitu riwayat Bukhari Muslim. Kita baca sama-sama ya. Ikut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'i wa ishrina darajat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita anak-anak bapak semuanya bahwa sholat berjamaah ini lebih utama, lebih afdal daripada sholat sendirian di rumah. Seperti bapak contohkan si Gesa sama si anak bapak Suci. Si Gesa dia sholat di rumah sendirian, nggak sholat berjamaah, cuma sendirian aja. Nah, si Suci karena udah belajar, udah tahu dalilnya tentang sholat berjamaah, Suci ini langsung mengerjakan mengamalkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena si anak bapak Suci tahu faedah dan keutamaan bahwa sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Nah, selanjutnya masuk kita kepada hukum sholat berjamaah. Ada yang tahu di sini apa hukum sholat berjamaah? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Bisa? Nah, di PPT Bapak cantumkan hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bagi siapa yang dianjurkan? Bagi laki-laki. Nah, timbul pertanyaan di sini, kenapa perempuan tidak dianjurkan sholat berjamaah? Karena perempuan ini sibuk, banyak kerjaannya. Contohnya si Aniza sudah berkeluarga. Nah, di sini kan suaminya dianjurkan untuk sholat berjamaah, tetapi si Aniza ini tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan di sini? Karena kegiatannya, kerjanya banyak, seperti urus anak, memasak nasi untuk suaminya, atau membersih halaman rumah, cuci, setrika dan sebagainya. Maka untuk itu laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah. Laki-laki ini dikit kerjaannya. Sampai di sini anak-anak bapak bisa memahami materi yang bapak sampaikan? Bisa. Nah, lanjut kita lagi kepada syarat menjadi imam. Tentu sholat berjamaah itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat menjadi imam, ada syarat jadi makmum. Nah, syarat menjadi imam baru dia bisa jadi imam ada 4. Coba bacakan Bapak Endang, apa saja yang 4 itu? Yang pertama, Islam balik berakal. Yang kedua, kewajiban membaca Al-Quran. Yang ketiga, laki-laki kecuali sholat wanita. Keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Oke, terima kasih. Nah, syarat menjadi imam ada 4. Yang pertama Islam. Tentu menjadi imam untuk sholat jamaah itu orang Islam, tidak Kristen. Dan balik, akibatnya ini seorang imam itu sudah sampai umurnya. Nah, Bapak contohkan orang sudah dewasa, umurnya sudah sampai 15 tahun, maka dianjurkan untuk menjadi imam. Boleh dia menjadi imam. Yang selanjutnya berakal ini dia tidak gila. Tapi kalau dia langsung imam, tidak ada akalnya, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Yang kedua, kepasyahan membaca Al-Quran. Nah, dalam sholat berjamaah itu tentu syarat menjadi imam ada kefasihan membaca Al-Quran. Saya contohkan, ada syair ini umurnya 15 tahun, ada bapak-bapak umurnya 40 tahun. Nah, syair ini seorang hafiz, sedangkan si bapak ini membaca Al-Quran gak pasien, pun tepat. Nah, syair ini membaca Al-Quran sangat pasien dan menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, dianjurkan si syair ini menjadi imam. Kenapa? Agar sholat berjamaah itu sempurna. Dan syarat yang ketiga, laki-laki kecuali sholat wanita. Nah, syarat ketiga menjadi imam ya laki-laki. Kalau imamnya jadi laki-laki kecuali sholat wanita. Apabila sebuah tempat wanita ada atau di pondok nggak ada laki-lakinya, itu boleh menjadi imam seorang wanita. Yang keempat, suci dari hadas besar dan hadas
kecil. Seorang imam itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apabila tidak bersuci maka dia tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Selanjutnya syarat jadi makmum. Nah, syarat menjadi makmum itu ada 4 juga. Nanti anak bapak si Gesa, si Suci dan Ina nanti kita sholat berjamaah bahwa tentu mempunyai syarat kalau menjadi makmum. Syarat yang pertama, makmum mengikuti imam. Contohnya di Masjidil Albab ada imam, kita harus mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengetahui gerakan imam. Tentu seorang makmum harus mengetahui gerak-gerik, yaitu gerak-gerik imam. Yang ketiga, makmum berdiri di belakang imam. Yang keempat, makmum hendaknya berdiri satu bangunan atau tempat yang berhubungan dengan imam, seperti contoh musala atau masjid. Itu kan satu bangunan di Masjidil Albab, itu musala. Nah, tetapi kalau imamnya di Masjidil Albab, makmumnya di musala Asyifa, maka ini tidak boleh menjadi makmum. Harus makmumnya menjadi satu bangunan. Sampai sini paham anak bapak semuanya? Paham, Pak. Nah, lanjut kita kepada tata cara sholat berjamaah. Apa saja sih tata cara sholat berjamaah? Yang pertama adalah semua gerakan sholat makmum jangan mendahului gerakan imam. Nah, tata cara yang pertama, sebagai makmum enggak boleh mendahului gerakan imam. Yang kedua, pada waktu imam membaca Al-Fatihah dengan jihar atau jelas, makmum mendengarkannya. Contohnya, bapak membacakan Al-Fatihah pas sholat maghrib atau isya atau subuh, maka makmum harus mendengarkannya, mengerti maknanya. Dan yang ketiga, ketika imam bangun dari rukuk, pas imam bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, maka makmum di belakang menjawabnya, Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil masyita misyifan wa makan. Nah, pas imam membaca waladhdallin, maka makmum membaca Amin. amin. Nah, lanjut lagi kita kepada susunan saf pada sholat berjamaah. Yang pertama, bila makmum hanya satu orang, makmum berdiri sebelah kanan agak ke belakang sedikit. Nah, kita contohkan di sini ada sebuah gambar. Apabila imamnya makmumnya atau dua orang sholat berjamaah, maka si makmum ini harus berdiri di belakang sebelah kanan. Kalau makmumnya terdiri daripada laki-laki atau perempuan, maka makmum yang pertama diisi oleh laki-laki dewasa. Selanjutnya baru anak-anak, habis itu orang tua dewasa, habis itu anak perempuan. Sampai sini anak bapak paham semuanya? Paham ya? Lanjut kita lagi kepada makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat, yaitu ketika imamnya telah melakukan rukuk, makmum tersebut dianggap ketinggalan satu rakaat. Makmum masbuk sudah datang langsung tak berdiri kerana segera mengikuti gerakan imam. Bapak contohkan, si Gesa mau sholat subuh, tetapi imamnya lagi rukuk. Belum bangun imamnya dari rukuk, maka si Gesa ini langsung takbiratul ihram, usolli pada zuhri arba'a rakaatin wa makmuman yadalla Allahu akbar. Pas udah sempurna berdirinya si Gesa, maka langsung rukuk mengikut imam. Maka si Gesa ini enggak ketinggalan satu rakaat, terkecuali imamnya sudah bangkit dari rukuk, habis itu Gesa ini langsung takbiratul ihram
tidak bisa lagi rukuk, maka dia ini harus mengulang nanti 1 rakaat. Nah, selanjutnya cara mengingatkan imam yang lupa. Bagaimana cara kita kalau seorang imam lupa, baik itu dia atau sujud? Pertama, laki-laki mengingatkan imam adalah dengan membaca lafaz subhanallah. Kalau perempuan bertepuk tangan. Nah, kalau imamnya lupa, maka makmum membaca subhanallah. Kalau perempuan imamnya lupa, maka dia tepuk tangannya sekali Pak. tepuk tangannya sekali. Kayak gini Pak. Ya, kalau kayak gini itu berbeda pendapat. Nah, kayak gini juga boleh, cuma lebih afdalnya kayak gini. Kenapa? Karena lebih enak kan? Ini beda pendapat. Lanjutlah kepada hikmah salat berjamaah. Tentu apapun kita laksanakan, kita kerjakan ada hikmahnya. Nah, sekolah kayak ini kita kuliah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita mendapat SPDI, sarjana pada hina. Dan hikmah salat berjamaah itu yang pertama mendapatkan pahala yang berganda. Nah, orang yang rajin salat berjamaah ke masjid, ke musala, ke surau, dia mendapatkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang kedua, menumbuhkan sifat sosial, saling menghargai satu sama lain. Nah, orang yang sering sholat berjamaah menumbuhkan sifat sosialnya dan menghargai satu sama lain. Yang apabila pemimpin salah, makmum berhak mengingatkannya. Nah, apabila seorang pemimpin salah, baik itu di imamnya salah, maka makmum berhak menegur, atau salah ucapan tinggal rukunnya, maka si makmum mengingatkan. Yang selanjutnya mendidik disiplin. Nah, dengan adanya orang sering berjamaah, dia ini mendidik disiplin. Biasanya dia bangun jam 6. Ada anak bapak bangun jam 6 di sini? Ada. Jam 8. Nah, dengan adanya kita sholat berjamaah jam 4 kurang 50 kita sudah bangun untuk sholat berjamaah. Nah, selanjutnya karena materi kita sudah habis, dari awal sampai akhir Bapak jelaskan. Di sini Bapak akan membuat kelompok. Langsung Bapak membuat kelompok. Apakah anak-anak Bapak ada yang dipertanyakan? Enggak. Kita langsung bikin kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, Bapak di sini membuat 2 kelompok. Kelompok yang pertama Suci, Aniza, dan kelompok yang 2 Dina, Desa, sama Nisa. Nah, di sini kelompok yang pertama dulu. Kelompok yang pertama memahami pengertian salat berjamaah. Kelompok yang pertama memahami pengertian salat berjamaah. Yang kedua hadis tentang salat berjamaah. Yang ketiga sholat jamaah. Yang keempat syarat menjadi imam. Udah 5? Nah, udah. Kelompok 5 pahami yang Bapak bilang tadi, waktunya 5 menit. Nah, kelompok yang kedua. Dah siapin pena sama Sudah.
Syarat jadi makmum, acara sholat berjamaah, sunan sah pada berjamaah, makmum masbuk, cara mengingatkan imam yang lupa, dan hikmah sholat berjamaah. Nah, udah. Udah. Nah, di sini pokok dua memahami yang apa yang kita ada temannya, waktunya 5 menit. Dan pokok pertama pun juga gitu. Dan dipahami. Dan kasih waktu 5 menit ya. Anda semuanya sudah dipahami materi yang tadi? Sudah. Nah, kelompok yang pertama menulis pertanyaan 3 pertanyaan ke kelompok 2 di kertas ya, kertasnya. Nah, menulis pertanyaannya di sini ya. Nanti digulung jadi dari bola lagi. Kelompok itu tulis pertanyaannya, habis itu digulung. Nanti kelompok pertama ini melempar ke kelompok dua. Pas kena si anak bapak bisa dia yang jawab. Pas kena si Isa yang jawab. Pas kena si Lina dia juga yang jawab. Sebaliknya itu juga kelompok dua nanti melempar ke kelompok pertama. Nah, sampai di sini paham? Nah, itu sudah pertanyaannya dulu. Habis itu digolong. Hadiahnya udah bapak bikin. Sudah siap anak bapak? Skip dulu. Capek ya. Tunggu, ada itu sama bapak. Udah, 1, 2, 3. Baik anak bapak semuanya, karena materi kelompok pertama sudah dipahami dan bikin pertanyaan juga. Kelompok kedua juga sudah siapkan. Nah, di sini kelompok pertama melempar bola ke kelompok 2. Nanti siapa yang kena dia boleh. Sudah siap nih? 1, 2, 3. Oke, sampai ya. Berarti lagi. Jangan dulu apa maksudnya ini. Jadi jelaskan pengertian saat pertanyaan. Saya pertanyaan adalah saat yang dilakukan setelahnya oleh 2 orang. Ini dulu Pak. Ya, bisa nanti. Kita sih, kita sah. Gimana Pak? Kalau saya dapat kelompok saja. Dapat tiga ya. Nah, kelompok 2 tadi dapat ya. Ada Bapak kita. Saya kelompok 2. Kelompok 2 boleh pakai ini. Satu, dua, tak boleh. 1, 2, 3. Ya, bisa. Apa hukum terima? Senang makan.
Satu, dua. Bagaimana cara mengingatkan dengan yang pas atau salah pada kaki? Yang benar adalah Bapak. Karena selesai kita perlombanya, apakah Bapak istilah anak Bapak pahami? Nah, karena kelompok pertama, kelompok yang mendukung kelompok dua udah benar, dipersilahkan maju ke depan. Bapak akan memberikan hadiah. Nah, Bapak akan kasihkan hadiahnya. Iya betul ya. Nah, kepada Gesa, kalau sudah benar, Bapak kasih hadiah. Mentis dua. Diputus dulu kami bilangin, ini yang kelompok dua yang memenangkan. Nah, udah. Persilakan Bapak kelompok dua duduk. Baik anak Bapak, karena materi kita hari ini sudah habis. Bapak ada kegiatan di luar. Mungkin minggu depan kita melanjutkan materinya ya. Kalau ada kata-kata Bapak yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya sendiri. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca